Halo, aku Alex. Halo, aku Prilly Latukonsina. Gak dong. Kita masih di @lastproject_lilo, channel kami, channel anak Lilo. Hei anak-anak Lilo yang nonton, Anda pengen punya kegelisahan apa, mampir ke sini, terus ngomong ya, mau bikin Cerita. apa? Cerita, terus aku hadirkan di sini. Untuk anak-anak Lilo, alumnus Lilo, ya, alumni Lilo, datang ke sini mau bikin apa? Ngomong, jangan nunggu aja, jangan nunggu diajak. Aku diajak dong. Anda manja sekali, sodorkan diri Anda ke sini. Manja sekali, udah dikasih ruang, nggak mau lagi, minta dipanggil. Kita masih di Putri Diro. Linknya seperti biasa akan aku kasih di deskripsi. Kali ini kita mau ngobrolin apa, Dek Mala? Hari ini kan kita dari tadi nggak sih, dari konten-konten sebelumnya juga lagi-lagi sudah berbicara tentang penulisan. Oke. Tadi juga nggak tadi sih, di konten sebelumnya juga sempat menyinggung tentang penulisan novel juga kan ke Alex. Nah, temenku tuh ada nih, temen SMP ku ada yang dia tuh sering banget nulis. Terus udah nyoba nih masukin ke penerbit. Tapi itu beberapa tulisannya dan dia udah beberapa kali tuh nggak pernah masuk gitu. Jadi sebenarnya cara apa sih agar tulisan kita tuh bisa tembus di penerbit dan diterbitkan gitu loh Kak? Gimana tuh caranya? Sebelumnya aku mau cerita pelajaran yang aku terima dari keterlalu pedeanku ya. Dulu waktu umurku 19 tahun 20 tahun ini pernah aku singgung di konten sebelumnya yang masih di souvenirjogja.com. Waktu itu aku nulis novel. Aku masih ingat judulnya, Rembulan Tanpa Lipstik, Resleting, terus Dorama Fasola Sinta. Nah, ini jadi konten wayangku ada di sana. Ini akan aku garap jadi film horor sebenarnya, Dorama Fasola Sinta sekarang. Tiga-tiganya itu novel aku terbitkan dari aku tulis, aku produksi dari tahun 2000 berapa ya? Aku masih kuliah di Jogja 2002 2003-an ya gitulah. Aku baru lahir. Kamu baru lahir? Iya. Hei, aku kuliah, kamu masih cepet gitu ya. Jadi sekarang aku ngedet sama bayi. Pantesan ya dikasih mie aja udah cukup gitu. Kayak istriku juga gitu. Aku udah dugem, dia masih naik kopata itu ingusan. Masih SD. Karena kami bedanya jauh banget, sama malah lebih jauh lagi. Oke. Nah, waktu itu aku nulis, kemudian aku kirimin ke banyak penerbit, ke sayembara penulisan Dewan Kesenian Jakarta juga, itu juga nggak lolos. Sampai terakhir aku nulis yang resleting. 2 bulan kemudian aku dipanggil ke sana untuk ngambil novelku, dan aku tahu artinya kalau novelku diambil lagi olehku berarti novel itu ditolak. Ya, tulisanku waktu itu aku masih nulis pakai mesin ketik. Ketik serius, karena aku nggak punya komputer waktu itu, masih boleh zaman segitu. Masih boleh, sekarang mah ditolak, jangan pakai mesin ketik dong. Pakai software aja. Dulu mesin ketik. Nah, setelah aku bawa pulang, jalan kaki dari kosku di Gejayan menuju ke, waktu itu di penerbitnya namanya Pinus apa Pakis, aku lupa ya, di Selokan Mataram. Maaf kalau yang mendengarkan ini mantan pegawai sana yang melakukan aksi ini kepada novelku, jangan marah ya, ini memang kenyataannya seperti itu, aku nggak sensor yang ini. Pas aku bawa pulang, novelku itu kan bentuknya kan kertas HVS A4 gitu ya, ngetiknya di situ, satu bendel gini, ada 234 halaman. Pokoknya aku masih ingat karena itu Ji Samsu 234. Nah, di atas pojok atas di kertas itu, di tumpukan paling atas, di lembar paling depan, paling atas, itu ada bunder begini, dan bercak itu menyerupai gelas kopi ditaruh di pojokan. Dan sebelah sini tidak berdebu, di atasnya, di dekat bunderan ini berdebu. Terus aku langsung membedah teksnya. Novelku nggak dibaca. Novelku jadiin alas mos. Gitu. Kenapa? Karena di kotak itu, di naskah itu, di kertasnya, sebelah sini ada bekas kopi, cangkir kopi. Di sini agak berdebu, di sini bersih. Mosnya kan kerjanya di sini aja, nggak kesana-kesana. Novelku nggak dibaca. Aku marah banget, aku maki-maki semua penerbit yang aku singgahi yang novelku itu, yang menolak novelku semuanya. Aku maki-maki, aku marah. Dan setelah itu aku nggak nulis. Selama 4 atau 5 tahun aku nggak nulis. Nggak nulis sama sekali, aku malas. Berikutnya, aku baca lagi 5 tahun kemudian. Aku baca lagi. Waktu aku baca,
Aku ketawa baca tulisanku, bener-bener ketawa, dan aku bodoh-bodohin yang nulis itu ternyata adalah diriku sendiri. Itu tulisan apa, jelek banget. Terus aku bilang, ya pantas aja novel ini nggak diterima sama penerbit. Dari judulnya aja, dari sinopsisnya aja, tulisannya udah nggak jelas, sok-sokan. Kamu pakai apa sih itu? Lipom. Oh pakai. Nah, ternyata setelah aku endapkan selama 5 tahun dan berjarak 5 sampai 6 tahun sampai 7 tahun lah, aku balik lagi untuk, dan aku secara tidak sengaja ya, aku waktu mau pindahan kos, aku bongkar-bongkar, terus ini kan novel yang lama, aku baca, aku ketawa, bener, karena jelek banget. Nah, artinya sebenarnya satu, novel Anda itu tidak masuk penerbit karena memang tulisan Anda jelek. Hadapi itu. Bahwa tulisan Anda bisa jadi jelek, sangat jelek. Bukan hanya tidak menarik ya, menarik aja itu masih bisa dibaca, tapi jelek itu udah, ini apaan sih, disingkirin. Nah, sekarang kemudian tipsnya apa sih? Kan itu yang penting kan. Setelah ceritaku itu, aku ketemu sama teman dari penerbit waktu itu, namanya Mas Jalidu. Waktu itu masih kerja di Narasi, ya Mas Jalidu kerja di Narasi. Halo Mas Jalidu, aku sapa di sini. Dia kerja di Narasi di bagian redaksi ya. Terus dia bilang, Mar, dia manggil aku tuh Mar ya. Nama aku Alex Hendra, tapi dia panggil Mar. Mar, kalau kamu pengen nulis novel, masukin ke penerbit, cara pertama adalah bikin sinopsis yang menarik, tentu saja, nggak usah panjang-panjang, yang menarik banget. Satu itu, tentu saja senjatamu. Kalau pihak penerbit itu senang dengan sinopsismu, tertarik dengan sinopsismu, penasaran, dia akan membaca hanya 10 lembar pertama dari novelmu itu yang kamu sodorkan. 10 lembar pertama. Kalau 10 lembar pertama itu sangat-sangat menarik, mereka suka, mereka akan memutuskan ini dibawa ke rapat untuk dipilih apakah novel ini bisa diterbitkan atau tidak, resiko-resikonya apa, dan seterusnya. Nah, aku terapkan itu. Aku bikin sinopsis, tidak sampai berlembar-lembar, hanya 1 lembar, bahkan mungkin separuhnya dari A4 ya, HVS itu, separuhnya, dengan font Times New Roman 12 spasi 1,5, 4:3 marginnya, kayak gitu. Nah, bikin segitu, terus habis itu aku bikin 10 lembar pertama itu semenarik-menarik mungkin, walaupun lembar-lembar berikutnya itu belum tentu menarik. Hasilnya adalah waktu itu aku bikin novel pertama aku, judulnya Maestro, novel yang tidak laku juga ya, belum laku, udah lama, tahun 2009 apa 19 aku lupa, 2009 deh kayaknya, zaman aku ngeband pertama. Aku mau kirimin waktu itu ke Dewan Kesenian Jakarta kalau nggak salah, waktu itu ada sayembara penulisan novel. Terus aku mikir, aku nggak punya duit waktu itu. Aku pinjam ke temanku, namanya Awal. Halo Awal, temanku di Sekrup. Waktu itu aku nulisnya pakai mesin ketiknya kampus. Aku kuliah di UGM tapi aku mainnya di UNY. Aku main di komunitas Sekrup, namanya Teater Sekrup, dan aku pinjam begitu anak-anak pada selesai semua sepi. Aku pakai komputer itu setiap malam saat mereka tidur. Aku pakai wifi-nya juga, di situ ada LAN-nya juga ya. Waktu itu pertama kali ada Friendster. Oh, Friendster 2006. Aku menulis dari 2006, terbit 2009. Gitu. Nah, aku nggak punya duit. Padahal kalau dikirimkan ke Dewan Kesenian Jakarta yang sayembara sastra itu harus 5 fotokopian. Fotokopi sebendel ini halamannya 200 sekian. Aku nggak punya duit, gimana ya? Aku pinjam duit sama Awal. Pinjam duit dong 75.000. Buat apa? Buat ngirimin ini, buat ngirimin fotokopi dan ngirimin ke sayembara itu, dan deadline-nya besok, capos besok. Dah dikasih duit nih. Ini sorry ya aku cerita ya, biar untuk jadi semangat teman-teman juga yang nulis. Kalau ini memang memotivasi. Nah, aku pinjam duit, dah jalan dari kampus UNY tempat aku main itu ke Tiki Pos. Tiki Posnya itu ada di Jalan Moses, Gatotkaca situ. Jalan situ. Sampai ketemu Tiki, maaf Mas, tutup. Ya. Tutup. Terus, aduh Bu, bisa nggak Bu kirim ini aja, aku butuh caposnya itu karena tutupnya besok. Penting banget ya Mas? Iya, penting banget, ini sayembara, aku butuh banget. Terus, oh ya, terus aku tanyain, boleh nanti Mas, aku mau makan siang dulu, nanti kesini lagi ya, aku jam istirahat waktu itu. Terus gini, itu berapa Bu? Ini 75.000. Untuk mengirimkannya itu 75.000. Itu plus macam-macam ya. Sebentar, kalau aku kasih 75.000 ke sana, pengen kilat ya, aku nggak bisa makan dong. Aku bingung. Ya udah Bu, nanti aku balik lagi ya ke sini. Pas aku perjalanan pulang dari Tiki Pos di Moses itu menuju ke
UNY lagi di tempat mainku, karena aku waktu itu nggak punya kos, jadi aku ngendon di sana ya bersama teman-teman yang nggak punya kos juga. Waktu itu kampus masih bisa ditinggali. Nah, aku ke sana, di tengah perjalanan baru sampai pertigaan di Hotel Plaza, apa sih Plaza Indonesia atau apa sih, aku lupa namanya itu. Waktu itu masih ada ATM BCA. Sampai di sana aku mikir, kalau aku kirimkan ini, ada kemungkinan nggak terbit, nggak lolos. Kemungkinan yang paling pasti adalah duitku habis, aku nggak makan. Ya kan, aku mau pinjam lagi ke temanku, malu. Aku udah punya banyak utang. Gimana ya? Terus aku noleh, set, ada tulisan penerbit Andi waktu itu. Penerbit Andi, deket banget di belakangnya Sanata Dharma. Moses itu kan daerah situ kan Sanata. Aku kirim aja ke sana. Aku kirim ke sana, dan waktu aku kirim ke sana, beberapa minggu kemudian aku dapat surat yang menyatakan bahwa novelku itu diterbitkan oleh mereka, penerbit Andi, imprintnya Sela waktu itu. Isinya adalah sastra dan sastra pop ya. Aku langsung sujud syukur teman-teman. Waktu itu aku bisa makan dan aku dapat kontrak dari sana. 3.900 eksemplar waktu itu. Royaltinya sekian persen, dipotong pajak sekian persen. Aku jadi punya NPWP dan seterusnya gara-gara itu. Nah, ini sekedar itu aja. Selain aku ngasih bagaimana cara membuat itu lebih diterima penerbit, pertama bikin sinopsis yang menarik. Tentu saja 10 lembar pertama bikin sangat menarik, sehingga mereka mempertimbangkan itu untuk dirapatkan, untuk diterbitkan. Itu kunci yang aku pakai sampai sekarang gitu. Dan semoga ceritaku yang tadi itu bisa menginspirasi Anda untuk tidak menyerah dan tidak membanggakan karya Anda, karena bisa saja setelah 5 tahun kemudian, atau mungkin 1 tahun atau 10 tahun kemudian, setelah Anda baca lagi naskah yang Anda banggakan itu, ternyata naskahnya sangat jelek. Kayak gitu. Bener. Gitu. Itu sih malah. Jadi gitu ya Kak, buat kalau misalkan pengen diterbitkan sama penerbit, itu bikin sinopsis semenarik mungkin, gak usah banyak-banyak. Tapi setelah itu 10 halaman pertama, karena itu yang akan dibaca dan dipertimbangkan dalam rapat penulisnya, redaksinya, itu bikin semenarik mungkin dari situ dulu. Iya. Dan enak teman-teman yang jadi penulis sekarang itu nggak harus ngirimin hard copy, nggak harus fotokopi, harus ngeprint. Sekarang cuman set file, udah. Aku zamanku mesin ketik, mesin ketik itu juga pinjam, terus aku bisa pinjam komputer, ngeprint, bayar selembar itu berapa sih? Bayangkan. Duitnya berapa, ditolak lagi. Wah, nah kan gitu. Itu ya, semoga bermanfaat dan semoga ya syukur-syukur bisa menginspirasi. Ya, jadi motivasi. Jangan menyerah gitu. Jangan menyerah. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bisa jadi bahan referensi. Bisa bahan inspirasi untuk kalian semua yang menonton video ini dan tertarik buat jadi seorang penulis, tapi sampai sekarang kok tulisanku belum bisa terbit gitu. Bisa jadi. Semoga jadi motivasi kalian. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan boleh dikasih inspirasi buat konten yang baru. Please. Gitu dulu. Alex Hendra. Aku Mala. Dadah.